Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan Sarjana Teologia. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang membentuk kebiasaan anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda, dan kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kalau kita melihat satu keluarga yang punya beberapa anak, itu masing-masing anak bisa berbeda-beda sifatnya atau karakternya atau kebiasaannya, Pak Paul ya. Nah, padahal mereka seayah seibu dan tinggal serumah, Pak Paul. Sebenarnya faktor apa yang membuat bisa seperti itu? Sudah tentu anak-anak memang masing-masing membawa karakter yang sudah merupakan kekhasannya. Dan tidak ada anak yang persis sama ya, 100% dengan kakak atau adiknya. Nah, namun Pak Gunawan, meskipun ya setiap manusia itu membawa karakter dasarnya, tapi manusia juga lentur ya untuk menerima masukan atau bentukan dari luar. Nah, terutama bentukan dari orang tuanya sendiri. Nah, jadi saya kira sebagai orang tua kita tidak bisa berkata, ya memang dasarnya begini anak saya ini. Oh tidak, masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa membentuk karakter anak ini. Ya, berarti itu harus dilakukan sedini mungkin saat anak masih dalam tahap belajar gitu, Pak. Betul sekali. Pada saatnya masih dini, dan kita mulai dengan kebiasaan-kebiasaan. Karena prinsipnya adalah seperti ini Pak Gunawan, bahwa dari kebiasaan nanti muncul karakter. Jadi sebagian karakter, dan bahkan mungkin sebagian besar karakter, bertumbuh dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh anak. Nah, kita tidak bisa menciptakan karakter, tapi kita bisa membentuk kebiasaan-kebiasaan anak, sehingga pada akhirnya si anak dapat membangun karakter yang positif pula. Ya, dan sebagai orang tua kita tentu ingin membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam diri anak dan anak-anak kita tentunya, Pak Paul. Nah, ini apa saran Pak Paul? Ya, jadi ada beberapa yang akan kita bahas, Pak Gunawan. Yang pertama adalah misalkan dalam hal merawat diri ya. Biasakan anak untuk misalkan sikat gigi, mandi, dan mengganti pakaian bersih secara teratur. Jangan membiarkan anak kapan mau sikat gigi, ya dia sikat gigi, kapan tidak mau, ya tidak mau. Tidak, kita tidak berkata, nanti dia akan sadar sendiri. Oh tidak, dari kecil ada waktunya dia sikat gigi, ada waktunya dia mandi, ada waktunya dia mengganti pakaian. Ya, jangan sampai ada orang tua yang berkata, biarkan dia tidak ganti pakaian, biar bajunya bau dan nanti orang-orang akan kebauan. Oh tidak. Ada anak-anak yang makanya tumbuh besar, tidak peduli dengan berapa kotornya pakaian yang ada pada tubuhnya. Nah, ini akan membentuk karakter si anak juga ya. Maka penting sekali kebiasaan yang sederhana seperti itu dalam hal menjaga atau merawat dirinya, kita tanamkan sejak usia dini. Pak Paul, menurut Pak Paul seberapa besar, kalau tadi saya menangkapnya besar sekali pengaruh dari peran orang tua ya, membentuk gitu dari kebiasaan-kebiasaan sampai benar-benar membentuk hal yang positif bagi diri si anak begitu. Seolah anak itu lahir memang putih bersih begitu ya, seperti yang teori tabula rasa begitu. Dalam hal ini pengaruh dosa di mana gitu Pak Paul? Kan setiap anak lahir tetap biar bagaimanapun menurut apa yang kita percaya bahwa setiap anak nggak terhindar dari dosa gitu Pak Paul. Dosa sudah tentu melebihkan atau melencengkan sesuatu yang tadinya bersifat netral ya. Sebagai contoh, kalau anak kita memang bersifat periang ya, senang untuk bergaul, bersosialisasi. Nah, karena ada dosa, nah dosa itu tuh bisa melencengkan sifat yang tadinya netral itu. Misalkan bukan hanya senang,
Tapi anak ini akhirnya nih hanya maunya senang dalam hidup, tidak mau susah. Atau kalau lagi senang bisa sampai lupa daratan, tidak mengenal tanggung jawabnya. Nah, jadi pengaruh dosa adalah melencengkan atau melebihkan sesuatu yang tadinya netral. Nah, itu pengaruhnya Ibu Wulan. Dan justru peran orang tua dituntut di sini ya Pak ya, untuk menolong. Betul, jadi peran orang tua ya mengurangi dampak-dampak dari dosa itu terhadap jiwa atau perilaku anak kita ya, dengan menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang positif sejak usia dini. Ya, Pak Pol, tadi kalau Pak Pol membicarakan tentang kebersihan, Pak Pol, itu kan sangat terkait dengan lingkungannya dan terkait dengan orang tuanya sendiri. Bagaimana kalau orang tuanya itu seorang yang kurang bersihan gitu Pak Pol ya? Lalu anaknya bisa menjadi anak yang bersihan ini. Nah, memang banyak variabel yang akan dapat mempengaruhi anak kita. Jadi ada kasus-kasus di mana orang tuanya itu tidak bersih, tapi kok ada anaknya yang bersih. Nah, sudah tentu memang ada pengaruh luar ya, yang mungkin sekali membuat si anak belajar tentang manfaat dari kebersihan. Itu sebabnya si anak menjadi anak yang bersih. Namun sekali lagi, tetap saya ingin tekankan bahwa kebiasaan-kebiasaan orang tua itu akan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan si anak. Dan akhirnya akan mempengaruhi juga karakter anak itu. Nah, misalkan tadi kita sudah bahas tentang hal merawat diri ya. Yang lainnya lagi misalkan dalam hal makan Pak Gunawan dan Ibu Wulan. Ya, biasakan anak untuk makan apa yang disediakan. Dan jangan terlalu sering menanyakan kepada anak, suka atau tidak makanan ini. Ada orang tua yang sejak anaknya kecil ya, kalau disajikan makanan, orang tuanya itu akan bertanya kepada si anak, suka nggak suka ya, kalau nggak suka nggak usah makan. Sehingga itu anak sejak kecil, pada waktu dia belum bisa memilih ya untuk mau makan apa atau makan apa, akhirnya sudah memberikan pilihan-pilihan yang sudah tentu tidak bijaksana karena masih kecil belum bisa memilih dengan baik. Namun pilihan yang begitu sederhana itu tuh akhirnya mempengaruhi dia. Pada usia mulai besaran, milih sekali makan. Ini tidak mau, ini tidak suka. Dan akhirnya orang tuanya mengeluh, kok anak saya makannya cerewet. Nah, persoalannya adalah kita yang mungkin telah menciptakan sifat cerewet makan pada anak kita itu. Dengan cara pada masa kecil memberikan pilihan terlalu banyak kepada anak. Tidak semestinya. Ya, jadi pada masa kecil, sajikan semua dan jangan tanya-tanya, suka tidak. Biarkan dia nanti yang mencicipinya sendiri. Kalau dia tidak suka, dia akan katakan tidak suka. Kita bisa juga berdialog dengan dia, tidak suka kenapa? Rasanya atau apa? Nah, kita katakan ini makanan memang rasanya agak begini, sayuran agak pahit, tapi sangat penting buat tubuh kamu. Maka meskipun agak pahit, tetap kamu harus makan. Karena kalau tidak, tubuhmu nanti kurang kuat. Jadi kita justru tekankan seperti itu. Nah, jadi ini salah satu kebiasaan pula yang nanti berguna dalam pembentukan karakter si anak. Misalnya apa? Dia menjadi anak yang lebih bisa mensyukuri ya apa yang disediakan di meja. Dia menjadi anak yang tidak dikit-dikit ya meminta-minta hal-hal yang khusus untuk dirinya. Enggak, dia bisa hidup dan beradaptasi dalam kondisi yang berbeda-beda. Menurut Pak Pol, sampai batasan usia berapa Pak Pol ajaran yang Pak Pol tadi sampaikan? Soalnya kalau orang nggak ngerti kan dipikir seolah seperti memaksa begitu ya. Terus masalah kedua, Pak Pol, saya memperhatikan beberapa bayi, terus orang tuanya juga cerita gitu. Ada bayi-bayi yang waktu disuapin pun, misalnya makanan-makanan yang masih kayak sereal begitu ya, itu mulutnya nggak mau terbuka sama sekali, terkatup, biar dipaksa udah diapa-apain tetap nggak mau. Terus dikasih makanan lain bisa dia mau begitu. Nah itu kan bayi belum bisa kita ngomongin ini makanan pahit, tapi berguna apa segala macam. Kalau bayi kita sulit, tapi dari bayi pun ini anak udah begitu tuh Pak Pol. Betul. Sudah tentu kita memang membawa ya selera yang sangat pribadi. Itu sebabnya kita pun yang sudah dewasa tidak bisa berkata bahwa kita menyukai semua makanan. Ada yang sangat kita sukai, ada yang biasa-biasa saja, ada yang tidak kita sukai. Itu betul sekali. Ada yang suka pedas, ada yang kurang suka pedas dan sebagainya. Namun yang saya ingin tekankan adalah jangan perbesar hal
individualitas ini nih dalam soal makanan. Ya, lebih tekankan pada nikmati, syukuri apa yang ada, sehingga engkau juga bisa mensyukuri dan beradaptasi di dalam kondisi yang berbeda. Dalam hal makanan memang kebanyakan anak nurun orang tuanya, Pak Pol. Karena kan biasanya kalau orang tuanya tidak suka sesuatu, ya tidak akan masak menyediakan makanan seperti itu. Dan anak tidak pernah mencoba makanan yang orang tuanya tidak nyajikan itu, Pak. Nah, itu poin yang baik. Jadi memang sangat berpengaruh sekali ya. Apakah orang tuanya juga sangat milih-milih makan. Dan kalau orang tuanya memang milih-milih makan, sudah tentu seleksi makanannya akan terbatas. Dan si anak akhirnya ya hanya juga mempunyai selera yang terbatas pula. Jadi ya bersyukurlah anak-anak yang dibesarkan oleh ayah ibu yang mempunyai seleksi makan yang luas ya. Sehingga si anak pun belajar untuk mencicipi dan menikmati segala jenis makanan. Ya memang ada kecenderungan yang saya lihat sekarang anak kurang senang atau enggan untuk makan sayuran, Pak Pol. Maunya yang daging-daging dan segala macam, ayam dan yang cepat saji dan sebagainya gitu, Pak Pol. Itu sebabnya tidak bisa tidak kita sebagai orang tua mesti ya pada masa-masa anak-anak kecil itu tuh mengajarkan dan akhirnya memaksa anak untuk memakannya. Meskipun dia bilang tidak suka lah, pahit lah, apa, tidak. Ini penting bagi tubuhmu, engkau harus makan. Nah, lama-kelamaan, sudah 5-10 tahun dia dipaksa makan sayuran, lama-lama ya sayuran itu tidak lagi terlalu pahit buat lidahnya, dan dia bisa menerimanya. Iya, cuman kadang-kadang kita orang tua itu tidak mau terlalu repot seperti itu. Tidak mau ini ya, sediakan yang lain gitu loh. Ya. Daripada bertengkar hanya karena itu gitu. Ya, memang saya mengerti, tapi memang kalau bagi saya ya, untuk yang bisa kita abaikan, nggak apa-apa kita abaikan. Namun secara prinsip pada umumnya tidak ya, kita meminta anak memakan apa yang kita sajikan di meja. Ya, ada kebiasaan baik yang harus diajarkan lagi. Ada Pak Gunawan, yaitu dalam hal menjaga lingkungan hidup. Nah sudah tentu anak-anak itu tuh lingkungan hidupnya ya di rumah, atau bahkan ya di kamarnya, atau di ruang tamu, atau di ruang untuk dia santai. Nah biasakan anak untuk membersihkan kotoran yang ditimbulkannya. Kekotoran-kekotoran misalnya tumpukan sampah lah, barang-barang, itu jadinya akhirnya tidak lagi bersih, dia taruh sembarangan, dia habis minum apa, dia taruh di mana. Oh tidak, kita tidak akan membiarkan anak menaruh, mengotorkan, dan kemudian berkata, tolong bersihkan. Tidak, kita ajarkan anak, engkau yang mengotori, nah sekarang tolong engkau bersihkan. Sampah-sampah yang telah engkau ciptakan, coba sekarang engkau bersihkan. Barang-barang yang berantakan, engkau tadi pakai untuk main, taruh ya, rapikan kembali. Dan kita ajarkan anak untuk mengembalikan barang yang diambilnya ke tempat semula. Biasakan itu. Jangan biarkan anak bawa barang kemana-mana dan kemudian tidak dikembalikan. Oh tidak, kita akan katakan, kamu kembalikan. Kamu yang mengambilnya, sekarang kamu kembalikan. Kenapa? Supaya orang lain nanti waktu ingin memakainya tahu di mana itu letaknya. Nah, kehidupan yang seperti ini nih kehidupan yang lebih bersih nantinya. Dia lebih bisa menjaga lingkungannya. Ya, setiap pagi saya berjalan pagi di daerah dekat rumah saya terus sering kesel. Kesel kenapa? Sebab saya tahu daerah rumah saya itu tempat orang berjalan pagi. Namun botol aqua berserakan di mana-mana. Saya pikir-pikir mereka orang terpelajar, terdidik, berbudaya, tapi kok nggak bisa mikir ya buang sampah seenaknya, seolah-olah botol-botol aqua itu akan menguap dengan sendirinya, tidak mengotori lingkungan. Nah, hal seperti ini yang kita mau ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, mungkin saja yang jalan-jalan dekat rumah saya itu tuh tidak pernah diajar oleh orang tuanya untuk bisa memungut sampah yang telah mereka buang. Jadi dibawa kebiasaan itu sampai dewasa. Memang biasanya itu kalau anak yang diasuh pembantu, habis main-main biasanya dia menyerahkan pembantunya yang mengembalikan. Dan pembantunya juga merasa ada pekerjaan yang harus dikerjakan gitu. Sudah tentu akan ada hal-hal yang si anak akan minta tolong ya kepada pembantunya atau susternya untuk ambilkan. Betul. Tapi tidak semuanya. Misalkan makan di rumah kami. Piring setelah dipakai, kembalikan ke dapur. Meskipun ada pembantu yang akan bisa mengambilnya, tapi kami katakan, tidak. Kamu sudah makan, taruh piring kembali ke dapur. Jangan biasakan anak-anak itu tuh pada masa kecil hidup seperti raja. Kalau pada masa kecil seperti raja,
sudah besar seperti apa? Nah, itu bahaya yang kita harus pikirkan dari sekarang. Tapi ada keluarga-keluarga di mana orang tuanya justru memupuk hal seperti ini, Pak, menyuburkan begitu. Saya beberapa kali lihat misalnya anak menumpahkan sesuatu begitu. Lalu ini anak langsung teriak gitu panggil pembantunya kan. Nah, terus saya bilang sama orang tuanya, kenapa nggak dilatih anak untuk bersihkan? Loh, kalau gitu gunanya pembantu buat apa? Nah, itu memang saya bisa mengerti ya, kadang-kala ya nggak semua tumpahan itu tuh anak yang membersihkannya, itu betul. Ya, memang ada pembantu ya gunanya untuk juga merawat rumah dan membersihkan rumah. Namun sekali lagi, kita itu tuh juga harus merencanakan ya, membentuk kebiasaan anak sehingga dapat membentuk karakter anak. Dan ini adalah hal yang baik buat anak lakukan. Jadi saya tidak meminta setiap kali anak menumpahkan, anak harus bersihkan. Tidak. Kadang-kadang biarkan ya, dibersihkan oleh pembantu atau apa. Tapi pada hal-hal yang lain memang dia kayaknya kurang berhati-hati lah, sehingga apa, dia tumpahkan, kita diamkan. Dan kita berkata, tolong sekarang kau yang bersihkan. Jadi ada waktunya kita panggil pembantu, ada waktunya kita katakan kepada anak kita, tidak, sekarang engkau yang bersihkan. Jangan setiap kali minta pembantu, sekali-sekali engkau yang bersihkan. Jadi dia belajar bertanggung jawab atas kekacauan atau kekotoran yang ditimbulkan oleh perbuatannya sendiri. Iya, tapi itu Pak, sorry. Nggak terkesan tidak konsisten, Pak. Bukannya setahu saya teori yang mengajarkan tentang disiplin anak kan harus sama, harus konsisten. Jangan sebentar begini, sebentar begitu. Anak mengalami kebingungan begitu. Saya kira tidak ya. Ada waktunya memang si anak akan, karena dia tahu dia yang tumpahkan, dia akan bersihkan sendiri. Dan kalau memang itu menjadi kebiasaan dia, itu lebih baik lagi. Namun kalau tidak, ya setidak-tidaknya kita yang nanti meminta pembantu untuk membersihkannya. Jadi jangan sejak kecil anak-anak itu tuh sudah menjadi raja. Sejak umur 5-6 tahun mereka membantu seperti raja. Tidak semestinya anak umur 5 tahun memerintah anak orang umur 35 tahun. Tidak benar itu. Jadi biarkan kita orang tua yang meminta pembantu mengerjakannya. Nah, anak-anak kita, kalau misalnya kita lihat memang kotor, perlu dibersihkan, kita minta tolong membantu, nggak apa-apa. Tapi dianya sendiri jangan terlalu mudah ya memerintah, gitu. Iya. Ada kebiasaan baik yang lain yang harus diajarkan? Yang lain adalah dalam hal belajar. Ya, biasakan anak untuk mencoba terlebih dahulu sebelum bertanya atau meminta bantuan. Ya, jangan dikit-dikit kita yang mengurus, kita terus yang menanyakan. Tidak, biarkan anak membaca dulu. Dia tidak mengerti, kita katakan, coba tolong pikir, baca lagi, dan tidak mengertinya di mana, baru tanyakan. Jadi jangan gampang-gampang, apa nih jawabannya nih, apa nih jawabannya, tidak. Saya masih ingat anak-anak dulu bertanya, artinya ini kata apa nih, artinya ini kata apa nih, istri saya langsung berkata, kami sudah membelikan kamus, menolong kamu baca kamus dan cari itu. Kami ajarkan bagaimana mencari kamus atau membuka kamus, nah sekarang cari sendiri. Hal seperti itu jadi kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya. Anak-anak ini kan makin besar makin sering bersosialisasi, Pak Paul. Berkumpul dengan temannya dan sebagainya. Nah, dalam hal itu apa yang bisa kita ajarkan, Pak? Pertama, biasakan anak untuk meminta maaf tatkala bersalah, ya. Kalau salah, minta maaf, ya. Yang kedua, yaitu mengajak dan bukan hanya mau diajak bermain. Ada anak-anak yang diam pasif, diajak bermain baru main. Oh tidak, kita dorong anak kita, sekarang kamu yang ajak. Coba kamu telepon. Nah, minta teman kamu datang, atau kamu yang ke rumah teman kamu. Ya, latih dia untuk mengajak. Yang lainnya, mengalah tatkala diperlukan, dan bertahan jika diperlukan. Artinya, jika memang harus mengalah dalam suatu permainan atau apa, kita katakan kepada anak kita, kamu seharusnya mengalah. Kenapa sampai harus bermusuhan seperti itu? Ya, tapi kalau kita tahu anak kita memang di pihak yang benar dan dia dikit-dikit maunya mundur, mengalah, kita katakan, jangan kau di pihak yang benar, jangan, engkau bertahan dulu. Biarkan nanti teman kamu itu yang datang kepada kamu. Nah, jadi kita memang memberikan keseimbangan ya antara mengalah dan bertahan. Dan yang lainnya lagi dalam hal bersosialisasi adalah kita ajarkan anak kita untuk bertanya karena ingin tahu. Bukan karena ingin diperhatikan. Kadang-kadang anak-anak itu dalam kumpulan teman-temannya nanya inilah, nanya itu. Teman-temannya akhirnya sebel sama dia. Kenapa?
Kalau nanya bukannya ingin tahu, ingin diperhatikan, ingin dianggap tahu, ingin dianggap paling menguasai bidangnya atau paling hebat. Nah, akhirnya teman-teman tidak suka, akhirnya tidak punya teman pergaulan. Nah, hal-hal kecil seperti itu tuh kita mulai tanamkan kepada anak, kebiasaan-kebiasaan kecil seperti itu. Nah, akhirnya anak-anak belajar dan akhirnya lebih bisa bergaul dengan teman-teman. Bapak, ada juga anak-anak yang agak sulit menerima kekalahan ya Pak. Bisa marah, bisa segala macam gitu. Nah, nanti pulang orang tuanya juga ikut-ikutan memarahi temannya anak gitu. Ya, jadi hati-hati ya. Kadang-kadang kita itu tuh menganggap anak kita semuanya itu paling benar. Teman-temannya yang jahat-jahat lah semuanya. Oh tidak. Kadang-kadang anak-anak kita lah yang justru membuat kekacauan di sekolah ya. Ya, memang untuk berrelasi dengan orang lain ini kan sulit Pak Paul. Jadi apa yang bisa kita bekalkan kepada anak-anak ini supaya dia bisa berkomunikasi dengan baik gitu Pak Paul? Salah satunya lagi adalah misalkan dalam hal tanggung jawab ya Pak Gunawan ya. Biasakan anak ya untuk berlatih bertanggung jawab. Untuk misalnya mempersiapkan buku pelajarannya, mengambil makanannya sendiri ya, jangan minta diambilin. Oh tidak, ambil sendiri bisa kok ambil. Memakai sepatunya sendiri, jangan sampai anak udah umur 12 tahun sepatunya masih dipakaikan orang tua. Mencari barangnya sendiri sebelum meminta orang lain mencarikan untuknya. Ya, tanggung jawab. Nah, ini penting sekali ya. Dan berikutnya lagi adalah dalam hal berelasi, misalnya Pak Gunawan. Ya, biasakan anak untuk mengeluarkan pendapat dan hargai pendapatnya itu. Kita tanya, menurut kamu bagaimana? Misalkan dia pengen keluar. Kita katakan hari biasa, kamu tidak keluar. Hari Sabtu boleh keluar karena Minggu libur. Hari biasa tidak keluar kamu. Main dengan teman-teman hanya hari Sabtu. Misalnya tidak terima. Tidak terima terus kita katakan, kenapa kamu tidak terima? Belum beritahu apa-apa. Nah, biarkan dia jelaskan. Nah, jadi kita memang mau menghargai pendapat. Kita izinkan anak ya untuk berdialog dengan kita. Berikutnya tentang hal berelasi, kita juga izinkan anak untuk berdiam sejenak dalam perasaannya. Dan jangan tergesa-gesa membuatnya merasa lega dengan segera. Ya, anak kita tidak suka, tidak diizinkan keluar, marah, diam di kamar. Biarkan. Latih anak, biarkan dia diam sendiri dalam perasaan marahnya. Setelah itu, kita biarkan, kita baru hampiri kamarnya dan kita ajak dia ngomong. Ya, kenapa? Biarkan dia dalam perasaan tidak sukanya. Kenapa? Biarkan dia melatih diri untuk menguasai perasaan marahnya dan berdialog dengan dirinya dan membuat dirinya lebih mengerti kenapa kok dia tidak boleh keluar tadi. Jangan sampai dikit-dikit kita udah ketakutan anak nanti marah sama kita bujuki dan sebagainya. Sehingga si anak tidak pernah melatih diri untuk reda. Dia selalu membutuhkan orang lain untuk meredakannya. Emosinya tidak bisa dikendalikan sendiri. Harus orang lain yang seolah-olah menyembah-nyembah dia, baru dia nanti bisa menguasai perasaannya. Bapak, tadi dalam hal tanggung jawab itu ada kaitannya nggak sih dengan kemandirian anak gitu? Kita lagi melatih kemandirian anak. Betul sekali. Dia mandiri dalam pengertian bukan saja belajar ya untuk bertanggung jawab, mendapatkan yang dia inginkan, tapi juga dia belajar untuk bertanggung jawab dengan perasaannya. Bahwa perasaannya itu tuh bukan tanggung jawab orang untuk bisa menenangkan dia. Gitu. Ya, Bapak, bagaimana kita menciptakan satu kebiasaan yang baik dalam diri anak? Khususnya di dalam bidang kerohanian gitu Pak Paul. Biasakan anak untuk beribadah bersama dan pribadi. Ya, artinya apa? Ibadah bersama dari kecil kita ajak dia ke gereja, ke sekolah minggu, belajar beribadah bersama-sama. Dan secara pribadi artinya pada waktu usianya sudah mulai misalnya 9-10 tahun, ajak dia untuk belajar membaca Alkitab sendiri. Ajak dia, minta dia baca 1 ayat, 2 ayat sehingga dari kecil dia belajar mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, ini penting nih. Ada orang tua yang tidak menekankan hal ini, hanya menekankan ke sekolah minggu. Sudah lepas dari gereja, tiba-tiba hidupnya bisa benar-benar berubah, seolah-olah tidak pernah mengenal Kristus dalam kehidupannya. Nah, jadi ibadah pribadi itu sangatlah penting. Sekarang juga udah banyak ya Pak buku santapan rohani yang khusus untuk anak-anak ya. Betul, betul, dan itu bisa kita berikan kepada anak-anak kita untuk dipakainya. Nah, Bapak, di dalam hal membiasakan anak seperti itu, apakah kita perlu memuji dia atau memberikan disiplin gitu Pak?
seharusnya ya Pak Gunawan ya. Jadi waktu anak-anak itu melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut yang baik ya, kita puji. Ya, kita berikan tanggapan positif. Waduh, kamar kamu bersih. Waduh, luar biasa kamu bertanggung jawab ya, sampah kamu buang. Kita puji. Ya, waktu dia tidak melakukannya, berikan sanksi. Kita berikan misalkan teguran dengan suara yang lebih keras. Kita bisa marahi dia. Ya, lakukan seperti itu. Sekali lagi kita menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang memang akan perlu waktu ya untuk kita melihat dan bisa memetik buahnya. Namun kalau kebiasaan ini kita tanamkan dari kecil, waktu dia meninggalkan rumah kita, kebiasaan itu akan menyertainya. Iya. Pak Paul, dalam hal ini apa yang firman Tuhan katakan? Saya akan bacakan Amsal 15:33. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Ya, jadi firman Tuhan berkata, siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya. Nah, ini nih yang saya maksud tadi dengan membangun karakter. Kalau anak tidak menerima didikan, itu sama dengan si anak membuang dirinya. Nggak ada karakter lagi itu. Tapi anak-anak yang menerima didikan, dia menerima diri. Dia mempunyai diri. Ya, sebab didikan dari orang tua. Itulah yang menjadikan siapa dia nantinya. Ya, dan itu menjadi bekal dia untuk memasuki masa pemuda, masa dewasanya. Betul sekali. Dan bukankah kalau dia mempunyai karakter yang baik, orang-orang di sekelilingnya akan mendapatkan berkat dan nama Tuhan pun dipermuliakan. Ya, jadi ini menjadi tanggung jawab dari kita sebagai orang tua terhadap generasi yang ada di bawah kita. Betul. Ya, terima kasih sekali Pak Paul, juga Ibu Bulan, banyak terima kasih. Saudara-saudara pendengar, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang membentuk kebiasaan anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.